Lah pas Dodo itu menang atau kalah? Kalah Pak De. Karena mungkin habis Jodi online kalah, terus akhirnya niat tobat gitu ya. Nggih Pak De. Coba kalau menang gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini Mas Kang Reksi mau tanya dan minta pedaran dari Pak D. Ya, apa leksi pertanyaannya? Ya masalah babakan nganu Pak De nggih. Pribadi masalah. Nggih. Pertama niku pengalaman kula, tapi yang kedua niku sudah banyak terjadi di umumnya Indonesia. Ya. Judi online. Ngoten niku Pak De. Gimana? Pernah melakukan judi online atau gimana? Nggih Pak De, pernah melakukan judi online. Gimana ceritanya? Dulu itu kan awalnya cuman iseng kayak gitu, terus habis itu kok berkelanjutan gitu. Sebenarnya kan kalau seumpama dari pribadi saya tuh sebenarnya saya tuh nggak suka sih masalah judi online itu Pak De. Cuman yang terakhir itu saya melakukan judi online, terus tahu-tahu rasanya kan pengen ketemu Pak De sama Romo gitu. Pokoknya malam itu pengennya harus ketemu sama Pak De sama Romo gitu Pak De. Kapan terakhir judi online sebelum jadi muridnya Gus Ropik, muridku atau sesudahnya? Terakhir Ini singkirkan biar nggak mengganggu pandangan. Terakhir pengalaman itu baru beberapa hari yang lalu Pak De. Terus kalau sebelum ketemu jadi muridnya Pak De sama Gus Ropik itu udah 2021 kemarin sih Pak De, bulan sekitar Agustus September itu Pak De. Lah pas Dodo itu menang atau kalah? Kalah Pak De. Karena mungkin habis Jodi online kalah, terus akhirnya niat tobat gitu ya. Nggih Pak De. Coba kalau menang gimana? Kalau menang mungkin belum tentu ketemu Pak De sama Gus Ropik. Seperti itulah. Biasanya orang mau bertobat itu manakala kalau dalam kesusahan gitu ya. Iya Pak De. Tapi memang itu sebagai jalan ya. Jadi masalah dalil tentang tobat, tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima tobat dari hamba-hambanya. At-Taubah surah 9 ayat 104. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di An-Nisa surah 4 ayat 110. Itu ya. Jangan tobatnya sambal tomat ya. Jadi sekarang tobat, besok kumat ya. Iya Pak De. Setelah masuk menjadi muridnya Gus Ropik dan muridku, apa terjadi lagi kebiasaan buruk itu? Sebenarnya untuk kejadian itu sudah lama nggak terjadi lagi Pak De. Cuman terus baru beberapa hari kemarin itu kok bisa melakukan lagi gitu Pak De. Sadar apa tidak dalam melakukannya? Gimana De? Sadar atau enggak dalam melakukannya? Rasanya itu kayak bukan saya sendiri gitu loh Pak De. Kayak gimana ya? Sekarang kalau seumpama dipikir secara logika, memang gimana Pak De ya? Itu kan judi online istilahnya musuhnya komputer Pak De. Udah pasti kita kalah gitu kan. Tapi kok kenapa saya masih melakukan lagi gitu Pak De? Ya, berarti mulai sekarang
coba keluar dari yang namanya aplikasi judi online ya. Iya Pak De. Punya aplikasinya? Sudah nggak punya Pak De. Bagus kalau udah nggak punya ya. Itu ada 2 faktor. Pertama, di dalam jisimmu itu ada sesuatu energi negatif yang berdampak menguasai hati dan pikiranmu, karena hati dan pikiranmu belum bermahabbatullah. Ya dah. Makanya saya tadi ngobrol dengan Gus Robert waktu buka puasa bersama ya. Sekarang saya akan menjelaskan ulang bagaimana cara orang bertobat ya. Orang bertobat itu harus benar-benar bermahabbatullah ya. Ilahi anta maksudi waridhoka mamalubi atini mahabbataka wa ma'rifataka itu ya. Maknanya adalah kita itu betul-betul hanya Allah yang dituju, yang dimaksud, yang dipintai, supaya apa? Mendapat mahabbatullah, supaya kita mendapat kasih sayang Allah. Kita bermahabbah kepada Allah, Allah pun bermahabbah, cinta kepada kita kan gitu ya. Maka dari itu coba mulai sekarang diamalkan sikiran-sikiran untuk peleburan tobat. Caranya apa? Selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun, entah dalam keadaan susah, senang, baik dalam bekerja, baik dalam istirahat, pokoknya dalam apa saja. Saya kira kemarin kamu melakukan kesalahan yang sama karena mungkin terputus dengan Allah Maha seperti itu ya. Jadi karena terputus akhirnya tampak energi negatif itu angkara murka menguasaimu kan gitu ya. Ini kalau Anto ini gimana pengalamannya? Punya pengalaman sama enggak seperti Leksi ini? Alhamdulillah tidak Pak De. Alhamdulillah ya. Mungkin punya kenakalan yang lain. Kalau waktu ini alhamdulillah agak turun Pak De. Agak turun ya, kalau bisa dibersihkan ya. Ya, bagaimana cara supaya untuk terhindar dari perbuatan perilaku yang merusak? Karena itu diawali pikiran. Kalau pikiranmu rusak, maka semuanya akan jadi rusak karena kotor ya tah. Kalau pikiranmu terarah, semuanya akan menjadi baik kan gitu ya. Maka dari itu, kalau bagi seorang murid pemula, sering dekatlah dengan mursyidnya supaya terlindungi dari hal-hal yang berdampak negatif kan gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini kula nggih. Sementara babakan niku Pak De, babakan apa pengalaman judi online niku Pak De. Ya. Jadi kan ya, mulai nanti malam lakukan sholat taubat selama 40 malam. Niatkan benar-benar untuk meminta ampun, meminta maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhkan rasa cinta di hatimu hanya kepada Allah, jangan pada selain Allah. Dan kalau kau sudah benar-benar bertobat, tentunya tingkah lakumu harus benar-benar disesuaikan, harus benar-benar dijaga. Selalu baca istighfar di dalam hatimu, ya. Dan juga tentunya ini harus segera dibersihkan dengan melakukan sholat tobat dan mandi tobat kan gitu ya. Nanti ketika kau mandi itu rasakan mandi dengan air suci, air bersih untuk membersihkan kotoran-kotoran baik itu secara jasmani dan rohanimu ya. Setelah itu minta maaf dulu sebelum melakukan ya. Jadi sebelum melakukan sholat tobat, mandi tobat itu minta maaflah kepada kedua orang tuamu. Masih adakah kedua orang tuamu? Alhamdulillah masih Pak De. Nanti minta maaf ya. Iya Pak De. Terus berniat sungguh-sungguh ya. Ya nanti seorang mursyid itu bertanggung jawab atas saliknya ya. Jadi nanti kami akan membuat sesuatu yang ekstrim supaya sang murid ini dalam melakukan hal-halnya tertata. Kalau nanti kamu belum sembuh juga, maka setidaknya kami sebagai mursyid akan meminta hukuman kepada
Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Beruntunglah kamu saat ini belum terhukum ya. Masih baik-baik saja ya. Alhamdulillah. Tapi besok kalau ketiga kali melakukannya tak hukum dengan saya berdoa pada Allah ya. Iya, Dik. Gampang cara hukumnya. Ya enggak ya. Antok ya. Nah, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya leksi ya Allah, ini murid sungguh keterlaluan. Bikinlah hukuman padanya, setidaknya dia jadi pikun biar nggak bisa jadi online gitu ya. Kan gitu ya. Ya, kalau pikun kan nggak tahu teknologi elektronik, nah nggak bisa main HP ya. Nah, kan gitu ya. Nah, sementara gitu ya, ada lagi yang mau disampaikan. Anto ini sebagai sahabat ya, mendukung ya, diawasi ya. Iya, saya masih terus Pak De. Ya, nanti kalau macam-macam diperingatkan ya. Ya, kemarin orang tuanya juga datang ke rumah. Pasrah Pak De. Udah pasrah. Pasrah kalian Mas Santo. Mau diapain? Akhirnya aja, nggak usah bingung mau diapa-apain nanti. Pak De Togo nanti mau berdoa, munajat minta pengadilan hukuman. Kalau nggak berhenti gitu ya. Iya. Kemarin saya juga bilang sama orang tuanya begitu Pak De. Saya bilang Pak De saja. Soalnya saya juga bingung ngurusin leksi Pak De. Ya, ini cukup yang 2 kali ya. Jangan yang ketiga kali ya. Iya Pak De. Nanti kalau ketiga kali konsekuensinya tak keluarkan jadi pejalan Tuhan loh. Iya, nanti kamu biar jadi pejalan angkara murka saja ya. Ya dah. Saya kan punya 2 ilmu. Yang satu pejalan ketuhanan, yang satu pejalan angkara-murkaan. Ya dah. Ya nanti tak bagi ya dah. Yang angkara biarlah berjalan di angkara. Yang ketuhanan biar berjalan di ketuhanan kan gitu ya. Ya dah. Sudah cukup ya, sudah tercerahkan ya. Mohon bimbingan Pak De. Ya. Ya mungkin ini karena sebentar lagi mau pada sahur, saya kira cukup ya. Semoga menjadi pencerahan ya. Sekian dulu ditutup terima kasih Pak De atas wejangan-wejangan dari Pak De ya. Dan akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditampi, kalau tampi Pak De.